Oke teman-teman, kali ini kita bikin lagi. Saya sudah live 2 kali dan koneksinya putus, jaringan internetnya lelet. Maklum ya, saya tidak menggunakan jaringan internet yang mihil atau mahal. Saya hanya menggunakan jaringan internet yang biasa. Sudah live 2 kali untuk membuat baling-baling pesawat tenaga karet yang modelnya seperti ini, tapi ternyata jaringan putus. Kemudian itu juga sudah termasuk untuk membuat pitch gauge-nya seperti ini. Ini untuk mengukur. Ternyata harus saya ulang lagi dan saya harus membuat video lagi dengan material yang sama. Teman-teman bisa menggunakan ini, videonya tidak saya potong. Teman-teman bisa menggunakan plastik, mika, bisa apa saja, mika yang tebal kurang lebih 0,3 mili. Potong lebarnya seperti ini sekitar 7,5 cm atau 8 cm tingginya. Kemudian bisa menggunakan kaleng seperti ini. Kareti rebus dengan air panas ya, itu sekitar 5-10 menit. Ambil langsung masukkan ke air dingin atau air yang sangat dingin. Jadi biarkan sekitar 5 menit. Ambil, maka dia bisa kita dapatkan lingkaran seperti ini. Diameternya kalau sudah seperti ini 7 cm. Atau bisa menggunakan coffee cup paper. Karena dia coffee cup paper materialnya adalah kertas, teman-teman bisa mengeraskan material kertas tersebut menggunakan lem CA, baik luar maupun dalam menggunakan lem CA. Oke. Kemudian ini adalah sudut 16 derajat dari titik ini. Kalau kita ambil garis lurus, ini sekitar 15, 16, 17, 18 derajat. Teman-teman bisa menggunakan sudut tersebut. Jika tidak punya cetakan baling-baling, ini adalah 6 inci. Nanti saya akan tuliskan ukuran yang bisa teman-teman potong. Karena jika menggunakan ini sudah terbentuk under chamber ya. Jadi ini kalau kita tempelkan seperti ini pada dasarnya, teman-teman bisa cek. Ini kalau kita tekan di sini, dia sudah membentuk kemiringan terhadap mika yang akan kita cetak. Nah, seperti ini teman-teman bisa langsung menggambar, dan ini bisa langsung teman-teman potong. Oke ya. Kemudian karena kita akan menggunakan spar, ini adalah titik tengah. Jarak ke sini ini 1,2 cm. Termasuk juga nanti kalau kita putar, jarak yang satunya juga 1,2 cm. Jadi panjang ini baru bisa diaplikasikan di sini, dipotong. Oke ya. Kemudian seperti ini jadinya nanti. Oke, langsung saja. Pertama yang harus kita siapkan adalah bambu. Teman-teman bisa menggunakan bambu ukuran yang lebih besar diameternya. Yang ini sekitar 2,5 mm. Ini saya ambil. Mungkin akan ada perbandingan selisih 1 mili atau berapa ya, tidak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih 7 kita bagi. Ini saya butuh sekitar 1 cm ke kanan, ke arah dalam 1,1 cm. Ini saya potong. Oke, jadi nanti akan kita buat 2, tapi saya butuh plastik. Ini adalah plastik yang akan kita pakai.
kita potong. Plastik ini kita butuhkan supaya nanti ketika lem yang kita gunakan, lem CA yang kita gunakan untuk membuat tube paper atau apa ya, pipa kertas yang kecil untuk bagian tengah tidak menempel ketika kita lem. Secukupnya saja, tidak usah terlalu tebal ya. Kemudian terlalu lebar kita potong. Nih kita akan gulung seperti ini. Kita butuh kertas. Mana kertas tadi? Padahal setelah live 2 kali saya sudah merencanakan membuat mini stick debongker. Pola sudah saya siapkan. Potong lebarnya 2,4 mm. Kemudian kita potong dulu. Oke. Kita potong secukupnya dulu. Saya akan ambil sekitar 5,5 cm. Oke, ini kita gulung. Saya kira terlalu tebal, kita tipiskan. Ini nanti baling-balingnya bisa kita atur pitchnya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan model pesawat. Kertas kita gulung. Kita tetesi dengan lem CA. Sebentar saya cek dulu supaya rapi. Tuh, tiba-tiba di luar hening. Kita tetesi lem CA. Oke, untuk mengunci diameter lubang dari spar tengah, spar blade ya, tiang dari bilah baling-baling. Semoga ini sudah kering. Kalau sudah kering ini bisa kita lepas. Dalam kita tetesi lem CA sedikit. Kita biarkan kering sebentar. Plastik kita ambil. Ingat, kita buat 2 untuk bilah kiri dan kanan dengan ukuran yang sama. Oke, sudah. Kemudian satu sentimeter, yang sebelah sini 1 cm, 1 cm. Yang akan masuk ke bilah adalah yang 1,1 cm. Akan masuk ke pipa seperti ini. Satunya yang ada bagian hitamnya yang akan masuk ke pipa. Oke, sudah selesai. Jarum atau kawat 0,8, tergantung ya, bisa 1 mm. Yang ini 0,8 mm. Kita bagi 2.
ini harus lurus. Oke. Seperti ini, lurus. Ini kita tetesi lem CA supaya lubang yang sudah dibuat oleh jarum tadi mengeras atau kuat. Kita biarkan kering. Aduh. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan ini. Bisa kita pasang di sini, langsung bisa kita potong. Atau teman-teman kalau butuh ukurannya, ukuran sederhana, lebarnya adalah, kalau ini lebar kita hitung 2,2 atau 2,3 mm. Jadi kita akan potong chord atau lebar dari baling-baling tadi adalah 2,3 atau 2,2 boleh. Potong tinggi, panjang, 6,6 cm. Jika sudah, lipat menjadi 2. Kemudian kita kan kadang bingung dengan bentukan ini. Buat sederhana, ambil satu, seret. Ini bagian ujung. Ini bagian yang akan kita tempelkan dengan bambu yang sudah kita potong tadi. Ambil seperti ini. Sederhana saja. Kemudian potong. Diberi sedikit kurva supaya dia tidak terlalu siku. Kemudian buka. Nah, kita ambil titik tengah, garis tengah spar tadi. Sudah bisa kita aplikasikan di sini dengan menggunakan ini. Busur, beri titik. Ini garis lurus, ini adalah 16 derajat. Kita garis panjang. Ini kita harus membuatnya 2. Oke, kita bikin lagi 1 karena 2 bilah. Ini bisa langsung kita gambar seperti ini. Dan langsung bisa kita potong. Mungkin tidak presisi, tidak bagus, tidak ukurannya mungkin ada perbedaan 0, sekian mili, saya kira tidak masalah ya. Jika luas area ini dikecilkan dengan sudut yang masih sama, maka perputaran RPM akan semakin cepat.
Kalau semakin lebar tanpa potongan tadi masih kotak, RPM-nya akan semakin lambat. Ini kan tadi sampel. Ini adalah bagian ujung dari baling-baling. Kita potong. Kalau menggunakan kertas, ingat selalu dilapisi lem CA karena menjadikan kertas tersebut kaku, terutama coffee cup ya, coffee cup paper. Kaku dan tidak mudah terkena air atau tidak mudah basah. Oke. Kemudian bagian ini bolak-balik harus kita amplas supaya nanti ketika kita lem dengan lem CA dia bisa menempel karena pori-porinya sudah terbuka. Oke. Kemudian yang ini kita belah. Bagian yang tidak ada tanda hitamnya tadi yang 1 cm kita belah. Tancapkan bilah. Cek lurus tidaknya. Tetesi lem CA, tapi ingat ini harus kita jepit dengan tang atau klem. Kemudian kita tahan supaya dia kering. Seperti ini. Satunya lagi. Kita masukkan. Kalau mau lebih panjang boleh untuk posisi yang masuk. Oke, kita jepit. Nah, karetnya harus satu saya. Kita ambil karet yang ini. Oke. Setelah itu ini sudah selesai, bisa kita masukkan. Kita membuat propeller pitch gauge dulu. Saya akan potong kayu balsa 4 cm. Kemudian berarti panjangnya 4 cm, lebarnya adalah 3 cm. Setelah itu kita akan garis tengah. Oke, kita potong lagi 3 cm. Kita butuh sudut. Ini semakin tinggi, ini 50 derajat. Semakin tinggi bilah baling-baling yang kita pasang, maka RPM-nya akan semakin rendah. Tapi semakin rendah sudut yang kita pasang untuk bilah baling-balingnya, RPM-nya akan semakin tinggi. Jadi high pitch, low RPM, low pitch, high RPM. Tapi ingat sudut ini bukan pitch. Pitch hitungannya lain. Ini adalah sudut yang akan kita pasang terhadap bilah tiap satu bilahnya. Kita akan gunakan 50 derajat.
di sini. Tepat di sini artinya kalau dirasa sudutnya terlalu tinggi, teman-teman bisa turunkan mungkin 45 derajat. Ini adalah 50 derajat. Tempelkan di sini. Oke. Kemudian titik ketinggian dari garis tengah tadi yang sudah kita buat itu harus kita ukur 1,4 mm. Ini titik ketinggian kalau kita ukur ini adalah 1,4 mm. Kita buat 1,4 mm. Potong langsung. Ketinggian 1,4 mm. Jadi kalau kita ukur dia pada dasarnya sama dengan garis yang sudah kita buat tadi. Ini kita tempatkan di sini. Kita lem menggunakan lem CA. Tahan sebentar supaya kering. Kemudian teman-teman, ini adalah plastik pipa, bisa dari cotton bud. Tempatkan di sini. Tapi ingat yang lurus dengan garis tengah tadi. Jangan miring, kalau miring nanti dia perputaran baling-balingnya tidak seimbang. Oke, seperti ini, kurang sedikit lurus. Iya. Sisanya kita potong. Oh no. Jadi lurus dengan kayu, kemudian baru bisa kita gunakan. Ini sudah cukup kuat ya untuk konstruksi dari spar ini. Ini kita masukkan. Ini kan tadi sudah, saya kira sudah kering. Ingat posisi cembung berada di atas. Ini bisa dicek lurus tidaknya. Kalau mau dipaten langsung bisa di lem CA. Kemudian kita putar, set. Kita pasang lagi bilah satunya. Oke, seperti ini. Saya kira sudah oke. Kemudian kita tetesi lem CA juga. Jadi ini 50 derajat. Baling-baling ini kalau teman-teman mau lebih RPM-nya lebih tinggi, lebih cepat lagi, ini sudutnya direndahkan ya. Jadi ini potongannya direndahkan. Kalau ini 50 derajat, mungkin 45, 30, 40, mungkin 30 derajat. Berat pesawat ini digunakan untuk pesawat model yang bagaimana? Ini kita timbang dulu supaya nanti hitungannya jelas. Ini termasuk kawat atau
posisinya apa namanya, shaft ya. 1,75 gram, artinya ambillah 2 gram ya, ambillah 2 gram. Jadi pesawat model ini kalau teman-teman mau membuat baling-baling model ini, kalau teman-teman mau membuat model pesawatnya, usahakan kira-kira ya beratnya pesawat 10 gram. Jadi kalau kita hitung itu dengan wingspan 35 cm sampai 40 atau 41 cm model stick biasa. Jadi kalau kita hitung ini adalah 2 gram, 1,8 ya, kita bulatkan 2 gram. Hitungannya seperti ini, 10 gram dari total pesawat yang akan kita buat, termasuk nanti adalah baling-baling beserta karet, yaitu 2 gram untuk baling-baling, 2 gram untuk karet, sisanya adalah mungkin 3 gram atau 3,5 gram untuk sayap, 1 gram atau 1 gram seperempat sampai 1 gram setengah untuk motor stick, sisanya sedikit tadi adalah untuk stabilizer dan fin. Jadi dari situ adalah perhitungan saya sederhana untuk pesawat model stick dengan menggunakan baling-baling yang seperti ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Ada orang ngamen.